Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai frekuensi modulasi radio receiver. Nah, di sini untuk anggotanya saya sendiri Farhan Rahman dan teman saya Nadia Putri Yulitasari. Nah, jadi inti dari materi ini kita akan menjelaskan diagram FM receiver, frekuensi modulasi receiver. Jadi amplifier, mixer, kemudian ada lokal osilator, amplifier, limiter, dan lain-lainnya hingga audio amplifier. Nah, penerima FM menggunakan prinsip super heterodyne, yaitu semua sinyal radio yang diterima antena yang berbeda pada rentang 88 hingga 108 MHz diterjemahkan ke satu frekuensi menengah tetap atau intermediate frekuensi atau IF sama dengan 10,7 MHz agar proses penyaringan dan pengelolaan sinyal menjadi efektif dan stabil. Untuk penjelasan dari diagram FM receiver sebagai berikut. Yang pertama, antena menangkap sinyal FM dari udara lalu diteruskan ke RF amplifier yang memperkuat sinyal yang diinginkan sambil menekan sinyal yang pengganggu. Kemudian yang kedua, sinyal RF yang telah diperkuat dicampur mixer bersama frekuensi osilator sehingga frekuensi radio diturun menjadi frekuensi menengah yaitu 10,7 MHz. IF amplifier menyaring dan memperkuat sinyal IF. Pada tahap ini banyak interferensi dan noise yang dihilangkan karena IF memiliki karakteristik bandpass yang terkontrol. Keempat, sinyal FM kemudian masuk ke limiter yang menstabilkan amplitudo. Ini penting karena deteksi FM mengubah frekuensi menjadi variasi amplitudo sehingga amplitudo sinyal harus konstan untuk menghindari distorsi. Yang kelima, diskriminator frekuensi amplitudo. Amplitude converter mengubah perubahan frekuensi pada sinyal FM menjadi perubahan amplitudo yang dapat dideteksi sebagai sinyal audio. Terakhir, hasil keluaran diskriminator masuk ke audio amplifier yang memperkuat sinyal suara hingga cukup besar untuk penggerakan speaker. Nah, perbedaan penerima AM dan FM yang pertama itu frekuensi pembawa yang lebih tinggi, 88 sampai 108 MHz pada FM. Frekuensi tinggi pada FM membuat nilai induktor dan kapasitor sangat kecil sehingga efek induktansi dan kapasitansi liar menjadi lebih domain dan sangat mempengaruhi kestabilan rangkaian. Perubahan suhu atau getaran dapat menyebabkan frekuensi drift terutama pada osilator lokal yang bekerja 10,7 MHz di atas frekuensi pembawa. Kemudian yang kedua ada interferensi citra pada IF 10,7 MHz. Penetapan IF 10,7 MHz membuat interferensi citra muncul pada frekuensi 109,4 hingga 129,4 MHz yang merupakan rentang radio navigasi penerbangan. Karena itu, stasiun FM tidak saling mengganggu melalui citra, tetapi sinyal radio navigasi dapat menjadi sumber interferensi. Untuk mengatasinya, digunakan penguat RF bertala dengan faktor Q tinggi agar sinyal yang diinginkan lebih kuat dibanding sinyal citra. Kemudian yang ketiga ada frekuensi pembawa yang lebih di penguat RF ber-Q tinggi membutuhkan osilator yang sangat stabil hingga 8 yang lebih tinggi 88 sampai 108 MHz pada FM. Penguat RF bertala dengan faktor Q tinggi membutuhkan osilator lokal yang sangat stabil agar dapat mengikuti frekuensi Q masuk dan menjaga IF tetap konsisten. Osilator lokal tidak cukup stabil jika bekerja sendiri, namun dengan bantuan automatic frequency control atau AFC dapat menstabilisasi tambahan kestabilannya dapat tercapai. Kemudian yang keempat, filter intermediate frekuensi ideal. Filter IF yang ideal harus memiliki puncak yang datar dan sisi yang curam agar amplitudo tetap stabil
serta interferensi dapat diblokir. Untuk mencapai karakter tersebut digunakan beberapa rangkaian berkala secara beruntun dengan dua teknik utama, yaitu synchronous tuning, semua resonansi sama, dan stranger tuning, resonansi disebar dalam baseband. Nah, untuk komponen desain FM radio frekuensi akan dijelaskan pada rekan saya Nadia. Eh, Komponen desain FM radio receiver yang pertama yaitu antena. Pada sistem penerimaan FM, antena merupakan perangkat reciprokal, yaitu dapat digunakan baik untuk memancarkan maupun menerima sinyal. FM receiver itu umumnya menggunakan dua jenis antena, yaitu vertical whip antena, itu banyak digunakan pada radio mobil, sedangkan dipole dan folded dipole itu digunakan pada radio portable maupun non-portable. Vertical whip ini dianggap sebagai vertical grounded antena dan untuk frekuensi tengah band FM sekitar 100 MHz. Antena setengah panjang gelombang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Lalu pola radiasi antena vertikal menunjukkan bahwa bila tinggi antena kurang dari panjang gelombang per 2, penerimaan akan dominan pada ground wave. Dan hal ini sesuai dengan karakter siaran FM komersial yang memang didesain untuk cakupan lokal. Oleh karena itu, antena dengan tinggi kurang dari sama dengan panjang gelombang per 2 tetap memberikan respon penerimaan yang baik. Sementara itu, antena dipol maupun folded dipol banyak digunakan pada FM receiver rumah karena sederhana, mudah dipasang, dan memiliki pola radiasi yang relatif merata. Variasinya dapat dikombinasikan dengan reflektor dan direktor untuk meningkatkan directivity dan gain, membentuk konfigurasi Yagi Uda antena yang umumnya digunakan pada daerah dengan sinyal lemah. Secara umum, pemilihan antena pada receiver FM mempertimbangkan panjang gelombang, orientasi, polaritas sinyal, serta kondisi lingkungan karena faktor-faktor tersebut berpengaruh pada kualitas sinyal yang ditangkap. Next. Yang kedua ada RF amplifier. Itu fungsinya untuk memperkuat sinyal RF yang diterima antena sehingga memiliki level daya yang cukup untuk diproses ke tahap berikutnya, khususnya pada bagian frekuensi changer atau mixer. Selain itu, RF amplifier juga bertindak sebagai match load bagi antena agar sinyal tidak terpantau kembali dan tidak terjadi kehilangan efisiensi. Pada sistem FM komersial, bandwidth sinyal sekitar 240 kHz dan pembawa berada di sekitar 100 MHz, sehingga dibutuhkan nilai key factor sekitar 400. Namun, key factor sebesar itu sulit dicapai pada rangkaian RF sederhana, sehingga pendekatan yang umum digunakan adalah menurunkan nilai key dan mengoreksi selektivitas melalui tahap intermediate frekuensi yang mengikuti. Beberapa desain menggunakan RF amplifier bertingkat dengan buffer amplifier untuk menjaga stabilitas dan memisahkan tiap tahap. Agar sistem super heterogen bekerja dengan benar, frekuensi lokal osilator atau LO harus diset 10,7 MHz lebih tinggi dari frekuensi radio untuk menghasilkan frekuensi IF standar 10,7 MHz. LO harus dapat dituning dari 98,7 MHz hingga 119,7 MHz untuk mencakup seluruh rentang FM. Ratio tuningnya itu 1,2 dibanding 1. Pada sistem FM, perubahan kecil pada frekuensi LO atau frekuensi RF dapat menyebabkan perubahan IF yang besar, sehingga otomatis diperlukan sistem AFC atau Automatic Frequency Control untuk menjaga kestabilan frekuensi. Dengan demikian, RF amplifier ini memiliki peran penting dalam memperkuat, menyeleksi, dan menjaga kestabilan sinyal sebelum memasuki tahap pemrosesan frekuensi berikutnya. Next. Next. Lalu yang ketiga yaitu lokal osilator. Lokal osilator merupakan rangkaian osilator yang dapat dibangun menggunakan berbagai bentuk umum, misalnya dengan transistor bipolar sebagai elemen aktifnya.
Osilator ini menghasilkan daya yang cukup untuk menggerakkan mixer. Komponen induktor dan kapasitor di dalamnya harus dipilih dengan cermat untuk meminimalkan efek parasit rangkaian yang dapat mengganggu kestabilan frekuensi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, lokal osilator pada penerima FM juga dilengkapi dengan sistem AFC yang berfungsi menjaga agar frekuensi osilator tetap stabil dan selalu mengikuti perubahan pada RF amplifier yang bersifat tunable. Hal ini penting karena drift kecil pada LO dapat mengubah frekuensi intermediate sehingga menyebabkan penurunan kualitas penerimaan. Next. Lalu yang keempat yaitu frekuensi changer atau mixer, merupakan blok yang bertugas mengubah frekuensi sinyal masukan menjadi frekuensi menengah. Pada penerima FM, salah satu komponen yang sering digunakan adalah mixer berbasis dual gate FFT karena memiliki keuntungan berupa kebocoran sinyal lokal osilator yang sangat rendah ke antena melalui RF amplifier. Kebocoran LO ini perlu dihindari karena pancaran tidak sengaja dari lokal osilator dapat menyebabkan interferensi dengan sistem komunikasi atau radio navigasi lain. Dengan bekerjanya mixer, sinyal RF digeser ke frekuensi IF standar, sehingga proses seleksi dan amplifikasi selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih efisien dan stabil. Next. Lalu yang kelima ada intermediate frequency stage. Ini menggunakan frekuensi standar 10,7 MHz. Pada tahap ini, sinyal yang telah dikonvert dari mixer akan diseleksi menggunakan filter dengan bandwidth sekitar 240 kHz agar sesuai dengan lebar pita sinyal FM komersial. Filter IF ini memiliki nilai key factor sekitar 45 yang dicapai dengan menggunakan 2 atau lebih stage filter yang disetel secara bertingkat serta dipisahkan oleh buffer amplifier untuk menjaga kestabilan dan mencegah interaksi antar tahap. EF stage ini menjadi bagian kritis karena menentukan selektivitas penerima, yaitu kemampuan untuk membedakan sinyal yang diinginkan dari sinyal radio lain yang berdekatan frekuensinya. Next. Lalu ada amplitude limiter, tugasnya adalah menghilangkan variasi amplitude yang tidak diinginkan pada sinyal setelah melalui amplifier RF, mixer, dan IF. Secara teori, rangkaian tersebut seharusnya memiliki respon amplitude yang datar pada seluruh band. Namun, pada kenyataannya, selalu terdapat variasi amplitude yang muncul sebagai bentuk distorsi amplitude atau AM komponen. Karena sinyal FM membawa informasi dalam bentuk deviasi frekuensi, bukan amplitude, maka komponen AM harus dihilangkan agar tidak menimbulkan distorsi pada proses demodulasi. Limiter ini sering didahului oleh AGC untuk mengatur level sinyal dan mengurangi kemungkinan clipping berlebihan yang dapat menghasilkan harmonik tidak diinginkan. Dengan demikian, limiter memastikan bahwa sinyal yang masuk ke tape detektor FM benar-benar memiliki amplitude yang stabil. Nah, kemudian masuk ke frekuensi diskriminator. Frekuensi diskriminator adalah rangkaian utama pada penerima FM yang berfungsi mengkonversi deviasi frekuensi kecil pada sinyal intermediate frekuensi atau IF menjadi perubahan amplitudo yang proporsional. Konversi ini penting karena informasi FM tersimpan dalam perubahan frekuensi, sementara tahap deteksi berikutnya seperti envelope detector hanya mampu memproses variasi amplitudo. Pada dasarnya, diskriminator bekerja dengan memberikan respon amplitudo yang berbeda terhadap perubahan frekuensi sinyal IF. Dengan demikian, setiap pergeseran frekuensi menghasilkan level tegangan keluaran yang berbeda. Namun, dalam implementasi praktis, rangkaian yang lebih maju dan lebih linear digunakan untuk meningkatkan akurasi, sensitivitas, dan stabilitas. Jenis-jenis diskriminator yang lebih canggih
tersebut seperti Foster-Seeley, rasio detektor, dan variasi lainnya. Nah, kita masuk ke Foster-Seeley diskriminator. Foster-Seeley diskriminator adalah salah satu rangkaian terdemodulasi FM yang digunakan untuk mengubah deviasi frekuensi pada sinyal IF menjadi perubahan tegangan DC sebanding dengan audio. Jadi mengubah sinyal frekuensi yang telah dimodulasi menjadi tegangan DC, dan rangkaian ini menarik karakteristik akurasi tinggi, rentang linear lebar, dan lebih mudah disetel dibanding slot diskriminator. Untuk rangkaiannya seperti ini ada C1, L1. Jadi rangkaiannya itu dibagi menjadi dua. Ada bagian X dan X absen. Seperti dapat dilihat pada rangkaian di bawah ini. Nah, pada dasarnya rangkaian ini dibagi menjadi dua garis utama, yaitu garis X dan X absen. Bagian pertama adalah rangkaian frekuensi tinggi yang terdiri dari dua rangkaian resonansi, yaitu L1 C1 dan L2 C2. Keduanya rangkaian Kedua rangkaian ini ditala pada frekuensi yang sama, yaitu frekuensi F, sehingga ketika sinyal FM masuk, perubahan kecil pada frekuensi akan menyebabkan perubahan besar pada fase dan amplitudo tegangan di kedua sisi kumparan L2. Kumparan L2. L1 dan L2 memiliki kopling induktif sehingga perubahan frekuensi sinyal IF menghasilkan perbedaan tegangan antara ujung-ujung kumparan L2 atau ditandai dengan V1 dan V2. Bagian kedua adalah rangkaian detektor or amplop yang terdiri dari pasangan dioda yang identik masing-masing dilengkapi resistor dan kapasitor. Kedua rangkaian ini bekerja secara sinematis dan dirancang untuk mendeteksi perubahan amplitudo yang terjadi pada sinyal dari L2. Radiofrekuensi choke atau RFC digunakan untuk memisahkan frekuensi tinggi dan rendah, yaitu bertindak sebagai hambatan yang sangat besar pada frekuensi F dan penghantar pada frekuensi audio. Kemudian di kuadratur detektor. Kuadratur detektor adalah salah satu metode demodulasi FM yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fase antara sinyal pembawa FM yang sudah melalui dan geser fasenya menjadi 90 derajat. Sistem kerjanya itu sinyal FM masuk, kemudian masuk ke dalam milimeter, dan yang dikeluarkan itu frekuensi dan fase. Misalkan frekuensi dan fase, kemudian sebagian sinyal digeser 90 derajat menjadi sinyal referensi. Kedua sinyal, jadi sinyal FM dan sinyal referensi digabung menggunakan multiplied atau mixer. Mixer dan fase akibat modulasi frekuensi menghasilkan perubahan nilai DC pada output. Perubahan DC ini kemudian menjadi sinyal audio. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Diagram rangkaian dasar dari kuadratur detektor ditunjukkan pada gambar 5.6. Semua komponen bias dihilangkan untuk menyederhanakan penjelasan secara cara kerjanya. Rangkaian ini terdiri dari sebuah tone amplifier V1 dengan beban kolektor yang memiliki faktor V yang sangat tinggi. Input rangkaian ini berasal dari amplitude limiter, yaitu sinyal gelombang kotak atau square wave yang dimodulasi frekuensi, yakni gelombang kotak dengan frekuensi tetap tetapi memiliki deviasi kecil pada titik zero crossing-nya. Karena rangkaian resonansi pada kolektor V1 memiliki faktor V yang tinggi, maka output penguat tersebut menjadi sinyal sinus dengan frekuensi tetap. Gelombang kotak yang sama juga diberikan pada basis V4 yang berfungsi sebagai sumber arus konstan bagi pasangan diferensial V2 dan V3. Artinya arus hanya mengalir pada pasangan diferensial ketika V4 dalam keadaan menyala. Sinyal sinus yang diberikan V2 menentukan porsi arus dari V4 yang mengalir melalui V2 dibandingkan melalui V3. Kemudian pas loop detektor. Detektor FM pas loop detektor atau PLL adalah detektor FM yang paling kompleks tetapi memiliki keunggulan karena dapat direalisasikan dalam bentuk rangkaian terintegrasi atau IC.
sehingga tingkat kompleksitasnya bukan lagi menjadi salah satu kelemahan. Nah, di sini ada gambarnya, diagramnya dari input FM, kemudian masuk ke fase detektor, kemudian di low pass filter, dan di situ ditambahkan dengan voltage control oscillator dan divided by N, dan di output demodulasinya. Pada gambar layar terlihat struktur dasar detektor FM berbasis phase loop atau PLL. Prinsip kerjanya dimulai dari fase detektor yang membandingkan fase frekuensi FM masuk dengan sinyal keluaran VOC yang telah dibagi oleh blok divided by N. Hasil perbandingan ini berubah sinyal error, yaitu sinyal yang menunjukkan selisih fase kedua masukan. Sinyal error tersebut kemudian dilewatkan melalui low pass filter dan penguat untuk menghasilkan komponen frekuensi tinggi, sehingga menghasilkan tegangan kontrol yang lebih halus. Tegangan ini digunakan untuk mengatur voltage controlled oscillator atau VCO agar frekuensi keluarnya menyesuaikan diri mendekati frekuensi sinyal masukan. Ketika frekuensi keluaran VCO telah setelah pembagian N telah sama dengan frekuensi sinyal masuk dan perbedaan fase sangat kecil, PLL berada dalam kondisi lock. Pada kondisi ini, setiap perubahan frekuensi pada sinyal FM akibat modulasi langsung mempengaruhi tegangan kontrol VCO. Perubahan tegangan kontrol inilah yang menjadi sinyal hasil demodulasi FM, yaitu sinyal audio frekuensi rendah. Keunggulan utama detektor PLL adalah stabilitasnya dan kemampuannya direalisasikan dalam bentuk IC dengan kebutuhan komponen eksternal yang minimal. Lalu yang terakhir yaitu adalah blok diagram stereophonic FM receiver. Pada sistem penerimaan FM stereo, sinyal yang telah melalui FM diskriminator masih berupa sinyal komposit yang terdiri dari komponen LT plus RT, sehingga sinyal utama audio, komponen LT min RT, yang dimodulasikan sebagai double sideband suppress carrier pada frekuensi pembawa 38 kHz serta sinyal pilot 19 kHz. Next. Untuk memisahkan informasi kanan dan kiri, sinyal komposit ini pertama kali diarahkan ke tiga jalur filter berbeda sesuai dengan gambar. Yang pertama itu melewati low pass filter untuk mengambil sinyal LT plus RT yang juga menjadi sinyal monofonik jika sistem stereo tidak digunakan. Lalu yang kedua itu melalui band pass filter 23 sampai 53 kHz yang mengekstraksi komponen DSB-SC LT min RT cos 2 omega PT. Lalu yang ketiga itu menggunakan band pass filter center 19 kHz untuk mengambil piloton yang kemudian diumpankan ke frekuensi doubler menghasilkan sinyal membawa 38 kHz yang dibutuhkan untuk proses synchronous demodulation. Next. Lalu yang terakhir itu sinyal hasil doubling digunakan sebagai referensi untuk demodulator sinkron yang memulihkan kembali sinyal dasar setengah LT min RT yang kemudian diperkuat sehingga menjadi LT min RT. Dua sinyal yang telah diperoleh yaitu LT plus RT dan LT min RT kemudian dikombinasikan menggunakan adder dan subtraktor seperti pada diagram untuk menghasilkan dua keluaran akhir. Output dari adder adalah 2LT yang kemudian dinormalisasi menjadi sinyal LT untuk speaker kiri. Sedangkan output dari subtraktor menghasilkan 2RT yang kemudian menjadi sinyal RT untuk speaker kanan. Dengan demikian, blok-blok pada diagram bekerja secara berurutan untuk memisahkan informasi stereo dari sinyal FM komposit dan menyediakan bit output monofonik maupun stereofonik secara bersamaan.
Mungkin itu dari presentasi yang kami berikan. Dari teman-teman barangkali ada pertanyaan, monggo boleh disampaikan. Ya, saya mau bertanya, Oke, Mas Bayu, so. mengapa limiter menjadi tahap penting dalam proses penerimaan FM dan apa yang terjadi jika tahap ini tidak ada? Nah, pertanyaan itu limiter menjadi sangat penting pada FM, frekuensi modulasi ampul. Nah, limiter. Nah, kembali lagi di sini ada limiter. Fungsi limiter itu untuk menstabilkan amplitudo. Jadi, jika sinyal informasi eh, amplitudonya itu tidak distabilkan, akan terfilter dengan sinyal frekuensi. Maka dari itu memerlukan limiter agar eh, menstabilkan amplitudo, kemudian dapat filter atau diteruskan ke proses berikutnya. Apabila limiter tidak ada, nanti noise-noise yang ada atau distorsi dalam sinyal tersebut akan dapat diteruskan. Jadi banyak noise-nya, kurang lebih seperti itu. Oke, Paham Mas menjawab, Farhan. Mas Bayu? Baik. Saya Hmm. paham. Oke, terima kasih Mas Bayu. Monggo selanjutnya. Saya Ada Mas Farhan. sok. Mengapa antena pada penerima FM sering menggunakan dipol atau vertical wave? Dan apa pertimbangan utama dalam pemilihannya? Oke, Mbak Nadia boleh dijawab, Mbak. Izin menjawab, antena dipol sama vertical wave itu banyak digunakan pada penerima FM karena keduanya memiliki karakteristik yang sesuai dengan frekuensi siaran FM yang berada di sekitar 100 MHz. Kalau vertical wave itu cocok untuk radio mobil karena sifatnya omnidireksional. Kalau yang dipol itu cocoknya dipakai pada radio rumah karena memiliki pola penerimaan yang merata. Nah, untuk pertimbangan utama dalam pemilihannya itu dipengaruhi oleh faktor seperti panjang gelombang, orientasi sinyal, polaritas, serta kekuatan sinyal di lingkungan sekitar. Apakah sudah jelas? Jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada kelompok kami. Untuk hal ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.